Aksi demonstrasi Salsa Erwina di Denmark yang bertajuk Denmark Bergerak menuai sorotan tajam publik. Dalam aksinya, ia meletakkan bendera Indonesia di bangku serta menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tindakan itu langsung memicu perdebatan sengit di media sosial. Sebagian netizen yang budiman menilai apa yang dilakukan Salsa adalah bentuk blunder sekaligus provokasi. Sementara sebagian lain melihatnya sebagai ekspresi protes politik. Perdebatan inilah yang kemudian mendorong munculnya pembahasan lebih luas soal etika memperlakukan bendera merah putih dalam aksi demonstrasi. Kontroversi ini akhirnya dibahas dalam podcast Denny Sumargo bersama Mahfud MD. Dalam perbincangan itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 24 mengatur secara tegas larangan merendahkan martabat bendera, termasuk merobek, menginjak, atau menghina dengan ancaman pidana hingga 4 tahun. Ia menegaskan meski konteks aksi bisa berbeda, masyarakat tetap perlu berhati-hati memperlakukan bendera agar tidak menimbulkan masalah hukum. Pesan ini dianggap penting mengingat sensitifnya posisi bendera sebagai simbol negara yang wajib dihormati. Bendera kita itu ditaruh di bangku, Pak. Maaf ya, ini buat pihak yang tertentu. Ini saya bertanya aja. Di bangku, Pak. Misalnya bangku taman gitu. Karena ini jadi pro kontra juga. Ada yang merasa bahwa itu merendahkan bendera kita. Ada yang merasa bahwa ya nggak ada tempat di sini. Kita kalau di negara ini nggak bisa naruh bendera sembarangan karena kita lagi demo gitu. Nah ini bijaknya gimana? Sebenarnya kalau bendera di itu boleh nggak, Pak? Bijaknya ya hati-hati aja karena ada pasal di Undang-Undang Nomor 24 tuh, Undang-Undang tentang Lambang Negara Bahasa itu, pasal 24 mengatakan barang siapa merendahkan martabat bendera dengan merobek, menginjak dan menghina, ya caranya disebut menghina, nanti kan pembuktian di pengadilan. Itu diancam hukuman pidana 4 tahun. Ada memang. Oleh sebab itu harus bijak aja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tolong ya, kalian di luar negeri kan pasti bisa bahasa Inggris kan? Refuse, resist, oke lah. Rebel and revolt, tolong. Ya kalau kalian merasa keren menggunakan bahasa Inggris, tapi tolong dong, pemilihan kata-katanya tolong. Ya kalau pemilihan kata-katanya seperti ini ya nggak heran Pak Presiden bilang ada indikasi-indikasi makar. Apalagi makin lama makin menyimpang nih Kak Salsa nih, bawa-bawa foto presiden dan wakil presiden. Itu udah ngelakuin penyerangan terhadap personal. Dan seperti yang kakak bilang sendiri kemarin, tanpa sadar, kakak itu udah menjadi apa yang kakak sebutkan sendiri. Udahlah Kak Salsa, jangan jadi star syndrome, keterusan, terus blunder terus. Ya, katanya juara debat dunia, tapi kenapa ke belakang-belakang cuma bisa ad hominem gitu. Aduh, Salsa, blunder lagi. Kalian ngerasa nggak sih kalau Salsa ini makin kesini kok makin kesono ini? Akibat udah bergabung dengan lingkaran setan. Awalnya bagus-bagus, gue juga mendukung dia gitu. Tapi lama-lama kok kayak agak lain yang berseberangan sama pendapat kamu tuh kamu bilang pengkhianat bangsa. Padahal awal-awal udah bener loh, kita setuju sama kamu, kita support kamu. Tapi semenjak join sama grup-grup kok sih kayak gini? Oke, awalnya kita satu suara bubarkan DPR, tapi ini begini gimana nih gitu? Kamu kira pendukung Prabowo bakal diam aja? Ini bukan zaman Mulyono lah. Dari berbagai klarifikasi yang telah kamu buat, kamu sadar gak sih kalau kamu nih sebenarnya dimanfaatin mereka? Come on, Salsa, think about this. I'm 100% sure that this is not you. You've been used by that. Something that you have to know, Salsa, that we really appreciate your voice, but you don't need them to be heard. Kamu nggak butuh mereka untuk bisa didengarkan. Kita mendengarkan kamu, Salsa. Kamu hanya butuh menjadi diri sendiri. Semua blunder-blunder ini gara-gara mereka. Kamu terjebak. Coba jadi diri sendiri. Kita nggak bakal mendukung kamu. Bener nggak, guys? Saya kira gerakan Salsa ini makin kesini makin jauh melenceng dari koridor yang seharusnya ya kawan-kawan. Dari awal kita sudah sepakat bahwasannya kita menuntut DPR agar mengefisiensikan segala bentuk jenis tunjangannya. Namun kok saya melihat kesini seperti ada tindakan provokasi yang berujung makar. Tidak salah juga bahwasannya Presiden selalu mengatakan tentang antek asing dan juga percobaan makar. Bahwasan memang ada gejala-gejala
bergejala seperti itu. Ya, sebelumnya saya ingin mengoreksi dulu, itu letak bendera tidak seharusnya seperti itu. Apabila meletakkan bendera seperti itu sudah sama dengan penghinaan karena melanggar undang-undang yang berlaku. Saya dan teman-teman sudah dari bulan Juli menyuarakan tentang undang-undang perampasan aset. Saya konsisten mulai dari bulan Juli sampai sekarang saya tidak berubah bahwasannya yang saya tuntut adalah DPR. Namun sampai ke sini Salsa dan teman-temannya ini nih malah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan, ya. Malah mereka ini melakukan narasi-narasi yang menggunakan majas hiperbola. Anda tahu majas hiperbola, ya? Segala sesuatu itu dilebih-lebihkan. Justru ini mengadu domba pihak Indonesia dengan pihak internasional, dan hal ini bisa berakibat negatif untuk perekonomian kita. Ini bisa menyebabkan sentimen investor terhadap negara kita. Kalau dia bisa keluar-keluar seperti itu di luar negeri, nanti imbasnya untuk Indonesia. Karena investasi di Indonesia tidak akan berjalan karena distrust yang diciptakan oleh kelompok mereka. Ya, apakah kemudian Salsa ini memiliki tujuan terselubung dan memiliki kesepahaman dengan ibu-ibu jilbab pink itu? Kalian tentu tahu apa yang diucapkan oleh ibu jilbab pink itu ketika berdemonstrasi. Dia meminta Pak Prabowo turun dan digantikan dengan siapa gitu. Nah, inilah mungkin yang menginspirasi Salsa untuk melakukan hal ini karena mungkin mereka sepaham seperti itu, ya. Di dalam aksi gerakan yang dibentuk oleh Salsa ini, dia juga mengatakan bahwa presiden lah yang menaikkan tunjangan DPR 50 juta per bulan. Itu sudah jelas salah. Berdasarkan undang-undang, bukan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan. Kalau seandainya orang ini benar lurus berpihak kepada rakyat, tentu apa yang dituntutkan dengan rakyat akan sejalan dengan dia. Saya dan teman-teman konsisten dari bulan Juli untuk menyuarakan efisiensikan DPR. Mengapa kemudian ujungnya dia juga melakukan tindakan yang memojokkan presiden? Anda tahu jawabannya apa? Kalau saya dan teman-teman itu murni aspirasi dan gerakan dari rakyat, sehingga kami membiayai diri kami sendiri. Sampai waktu itu ada yang pingsan juga, tidak ada yang membantu biaya. Tapi bisa-bisanya Salsa meminta bantuan dengan NGO yang tidak jelas atau LSM asing. Sekarang kalian yang menilai apa tujuan terselubung dari Salsa ini. Saya akan selalu berisik apabila ada antek-antek asing yang ingin mengintervensi negara saya. Saya tinggal di Indonesia, berkontribusi kepada Indonesia, yang tentu saja selalu akan menciptakan suasana yang kondusif. Saya mengkritik dengan cara yang baik dan juga dengan cara mengedukasi people, bukan seperti ini, ya. Apa jadinya kalau provokasi terus-menerus kita biarkan? Membantu menyuarakan aspirasi rakyat itu adalah salah satu tindakan yang mulia dan sah-sah saja. Tapi ketika sudah membawa wajah presiden bahkan wakil presiden ke luar negeri, akankah sebuah kritik itu menjadi tontonan di ranah internasional? Akhir-akhir ini memang berita-berita di Indonesia ini digemparkan dengan perempuan diaspora yang tinggal di luar negeri dan membantu menyuarakan aspirasi rakyat. Alih-alih menekan pemerintah untuk bebenah, tapi justru yang tercoreng malah citra bangsa Indonesia sendiri. Saya juga nggak tahu itu foto kapan, tapi mungkin itu adalah foto baru-baru ini karena nama Kak Salsa Erwina itu baru muncul akhir-akhir ini. By the way, gue nggak tahu ya kenapa bisa ada foto presiden dan wapres kita, bisa ada foto Pak Prabowo dan Mas Gibran di situ, di foto yang tadi gue sematkan itu. Mungkin Kak Salsa itu sedang memperkenalkan presiden Indonesia itu adalah Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Atau mungkin di situ Kak Salsa sedang meminta bantuan internasional untuk membantu kemajuan Indonesia. Atau hal-hal apapun lah yang membuat foto presiden dan wakil presiden kita ada di belakang Kak Salsa. Yang tahu tujuan sebenar-benarnya, setulus-tulusnya, itu hanya Kak Salsa dan Tuhan yang tahu. Menurut gue pribadi, kalau memang tujuannya adalah benar-benar memperjuangkan perubahan untuk bangsa Indonesia, ya medannya hanya ada di Indonesia, bukan di ranah luar negeri. Memang berita demo kemarin di Jakarta, di Indonesia, itu memang masuk media-media internasional. Tapi, masih harus dilanjutkan masuk ke dalam media internasional dengan membawa wajah presiden serta wakil presiden Indonesia ke ranca luar negeri kah? Kalau diingat-ingat dan di flashback lagi, tujuan kita kemarin berdemo itu apa? Tujuannya adalah DPR, bukan presiden. Tolong sudahi ya, Indonesia sekarang sudah adem ayem, sudah tidak ada kerusuhan, sudah tidak ada perdebatan apapun lagi, kita hanya tinggal mengkawal 17+8 tuntutan yang sudah dibuat. Walaupun sebenarnya saya pribadi juga nggak tahu ya tuntutan 17+8 itu awalnya siapa yang mencetuskan, siapa yang membuat, siapa saja orang-orangnya, berasal dari mana,
saya juga tidak tahu, tapi karena hal-hal itu yang banyak didukung oleh rakyat, jadi ya saya karena berusaha untuk selalu mewakili suara rakyat, saya akan berusaha untuk mendukung semua 17+8. Walaupun kalau dalam pemikiran saya pribadi, tuntutan 17+8 itu ada yang menurut saya 50-50. Jangan sampai sudah tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, tapi memperjuangkan aspirasi kelompok, tapi mengatasnamakan rakyat. Saya akui perempuan diaspora asal luar negeri ini ya, Kak Salsa Erwina, saya akui beliau adalah perempuan yang cerdas, pintar, berintelektual tinggi, saya yakin, memiliki keberanian yang juga sangat amat luar biasa, dan saya yakin juga Kak Salsa ini memiliki link atau koneksi yang sangat luas. Tapi mungkin untuk Kak Salsa, kalau saya boleh saran, kalau saya boleh memberi saran ya, boleh nggak kalau Kak Salsa itu ke Indonesia, temui Bapak Presiden atau temui Dewan Perwakilan Rakyat kita, dan menyampaikan langsung kritik-kritik yang Kak Salsa ingin sampaikan. Karena saya yakin suara Kak Salsa Erwina itu jauh lebih didengar daripada suara saya. Karena mau saya berkoar-koar dari zaman kapan sampai sekarang pun, saya tidak pernah dipanggil untuk ikut berdebat, atau saya tidak pernah dipanggil untuk menghadap ke atasan untuk menyampaikan aspirasi apa, untuk menyampaikan kritik apa. Sedangkan Kak Salsa Erwina sendiri ini sudah mendapatkan atensi publik dan sudah mendapatkan banyak respon dari pemerintahan kita. Jadi kalau saya boleh saran, boleh nggak kalau Kak Salsa Erwina itu sebagai orang Indonesia yang walaupun sekarang sedang berada di luar negeri, mungkin bisa mampir sebentar ke Indonesia untuk berbincang langsung dengan para pejabat-pejabat kita. Perlu diketahui, video ini bukan untuk menyerang Kak Salsa Erwina, bukan, tidak sama sekali. Saya tidak memiliki maksud serta niat seperti itu, karena saya tahu di sini saya bersuara, Kak Salsa bersuara untuk rakyat. Dan karena gue tahu seorang Salsa Erwina itu suaranya didengar, jadi ya gue memberikan saran mungkin Kak Salsa bisa untuk mampir ke Indonesia dulu sekalian pulang kampung mungkin.